Halo Tribuners, apa kabar? Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu tempat yang pastinya untuk profil mojok tokoh Tribuners. Jadi kita sudah sampai di sini dan kalian penasaran kan siapa yang bakal kita ajak ngobrol? Dia itu, saya kasih bocoran, salah satu atau orang nomor satu di Yamaha DDS Jambi. Penasaran? Ayo ikutin kita. Kali ini kembali bersama saya Fitri dalam mojok tokoh nih Tribuners. Tribuners. Nah, biasanya nih mojok tokoh Tribun Jambi itu diisi dengan orang-orang politik, orang-orang pemerintahan. Tapi edisi kali ini berbeda karena bakal mengundang atau kita ngobrol sama tokoh yang ada di bidang otomotif nih Tribuners. Ini baru juga nih bagi saya nih. Oke, sebelum kita ajak ngobrol atau kenalan nih, kita lepas masker dulu ya supaya enak nih ngobrolnya. Oke. Langsung saja kita kenalan dengan Pak Fitri. Ya, selamat sore. Apa kabar nih Pak? Baik. Ya. Baik. Fitri, ketemu Fitri nih Tribuners. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Pak Fitri nih, kita lihat dulu yuk video profil dari Pak Fitri supaya lebih enak ngobrolnya. Oke? Nama saya Fitri Agustadi Priambodo. Saya biasa dipanggil Fitri. Saya saat ini bekerja sebagai Chief di DDS Jambi untuk PT Yamaha Motor Indonesia Manufacturing. Saya dilahirkan di Manado, kemudian saya besar di Jakarta dan kebanyakan kemarin banyak bekerja di daerah Jawa Barat, dan per 6 Februari kemarin saya ditugaskan untuk masuk dalam bergabung di Yamaha DDS Jambi. Untuk pengalaman sendiri di Sumatera ini suatu pengalaman yang baru buat saya, tapi ini sangat berkesan karena seumur umur belum pernah ke daerah Sumatera dan sekali langsung masuk Jambi, dan di sini suasananya, kotanya tenang, kemudian juga makanan enak-enak. Jadi saya juga merasakan di sini walaupun jauh dari rumah, tapi juga merasa nyaman lah tinggal di sini. Dengan beberapa produk baru kita di tahun 2021 ini, kita harapkan juga bisa menjadi pilihan utama nih buat para konsumen juga di area Provinsi Jambi. Gimana untuk kabarnya nih Pak hari ini? Kabarnya baik, semangat. Gimana pertama kali di Jambi nih Pak? Seneng ya. Seneng ya? Alhamdulillah. Untuk pertama sih saya ucapkan selamat datang di kota Jambi nih Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan betah ya. Mbak Fitri. Oke, nih Pak, untuk pertanyaan pertama dari saya nih, apa yang akhirnya membuat Pak Fitri nih fokus untuk terjun ke dunia otomotif nih Pak? Pertama kali terjun ke otomotif ya, memang kalau otomotif ini saya memang spesifiknya lebih ke motor ya, ke motor. Jadi dari saya masih muda lah ya, masih muda dulu sebelum kerja, saya emang sangat tertarik dengan motor. Jadi sempat ikut klub motor, terus juga keliling-keliling kota, anak motor keluar ya? kota, naik motor, kena angin gitu-gitu. Jadi akhirnya merasa, motor ini sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Dan ketika saya lulus,
saya masuk ke perusahaan otomotif motor dan saya diterima, ya saya senang dan enjoy lah dengan pekerjaan saya sampai saat ini. Tapi memang berarti dari awal kenal motor itu langsung tertarik untuk memperkenalkan lebih ingin memperdalam lagi gitu ya Pak? Iya, iya. Kebetulan basic saya juga kan waktu kuliah saya teknik mesin. Jadi ya teknik mesin dan permotoran itu kayaknya beda-beda tipis lah ya, dan itu membuat ketertarikan saya terhadap motor tuh sangat tinggi gitu. Dan ketika pada akhirnya ada lowongan, ada pekerjaan yang berhubungan dengan motor, ya saya coba dan alhamdulillah diterima, dan ya sampai saat ini saya masuk dalam perusahaan motor ya gitu. Wah, tapi untuk kan motor luas nih Pak, nggak tertarik mobil kayak apa gitu? Kalau melihat mobil ya memang semuanya pasti ada masing-masing bidang pasti ada tantangannya masing-masing lah ya. Saya sih lihat ya, kebetulan waktu itu memang saya pas karena memang sukanya motor, kemudian masuk ke dalam perusahaan motor, ya udah saya tekunin aja, saya tekunin, saya jalanin, dan sampai saat ini ya saya masih enjoy lah dengan ya Pak dunia motor ini. Gitu. Betah ya, apalagi sekarang motor juga banyak macamnya ya Pak, jenisnya ya. Betul. Oke nih. Dari sekian banyak dan dari pengalaman nih, udah lama nih ya Pak memperdalam dunia motor nih, udah dari SMA ya, dari SMA menjelang kuliah. Tuh dari SMA menjelang kuliah, Tribuners akhirnya jadi pekerjaan. Nah, ini ada nggak sih Pak peristiwa yang paling membekas nih yang pernah Bapak alami, mungkin yang bisa dibagikan ke Tribuners di rumah nih Pak? Saya tuh pernah jadi part-timer di pameran motor Yamaha. Jadi 2003 saya sebelum masuk jadi staff di Yamaha, saya tuh dulunya part-timer juga. Jadi part-timer ada dulu program part-timer untuk anak-anak mahasiswa yang mau jadi tenaga untuk memberikan penjelasan tentang teknologi terbaru. Saya daftar, terus saya diterima, saya di situ udah mulai itu, mulai kenal dengan banyak orang-orang dari pabrik Yamaha gitu kan, karena saya di training sama Yamaha. Saya 6 bulan itu ada di pameran-pameran Yamaha dan banyak mengenal dengan semuanya lah. Nah itu yang membuat mungkin dari situ ketika Yamaha buka lagi lowongan untuk tenaga staff untuk area, saya ngelamar lagi kan, dan alhamdulillah mungkin dengan pengalaman itu saya diterima dan akhirnya bisa jadi kerja lah di. Berarti awal mula tuh jadi part time gitu ya? Jadi saya rasa jangan kalau untuk bekerja saya rasa emang kita nggak boleh langsung terlalu milih-milih dulu mungkin ya. Jadi hal yang kita suka dan kita memang pengen tahu, pengen perdalam, ya kita ambil aja dulu gitu. Karena itu saya rasa ke depan pasti ada gunanya, ada manfaatnya yang kita bisa ambil, dan saya rasa itu membuat saya jadi mengerti tentang motor itu seperti ini, kemudian teknologinya kayak gini, dan saya bisa masuk dalam pekerjaan seperti ini gitu loh. Seperti itu. Ternyata dari part time ya, saya kira langsung sudah selesai kuliah langsung daftar ke Yamaha. Ternyata dari part time udah kenal dulu. Sudah kenal dulu. Ada beberapa orang lah angkatan saya tuh yang mengawali dari part time lah. Gitu. Itu patut dicontoh Tribuners. Itu nggak mulailah dulu mencoba, memperkenal, mendalami, dan akhirnya bisa jadi seperti Pak Fitri ini, Tribuners. Oke. Nah, kalau dari kacamata Bapak nih sendiri, dengan adanya perkembangan digital saat ini, Pak, kan sekarang di mana-mana nih semua orang diharuskan ya, diwajibkan untuk beradaptasi. Nah, kira-kira skill apa yang harus dimiliki seseorang saat ini nih, Pak, untuk masuk ke dunia kerja, terutama di kalangan yang baru-baru meniti karir nih, untuk mahasiswa yang baru lulus juga, atau anak-anak SMA sekarang, SMK sekarang gimana nih Pak? Kalau saya lihat kan digital marketing ini kan kayaknya berhubungan dengan soft skill ya, dengan soft skill. Jadi ya memang tetap yang skill utama harus tetap dimiliki lah, seperti saat ini ya pasti komputerisasi ya harus memang bisa lah ya, dalam arti pengolahan data, kemudian membuat
presentasi dan untuk bisa ya menampilkan analisa-analisa yang mungkin lebih cepat, itu mungkin perlu banget lah. Dan kalau untuk digital, saya rasa dengan pandemi kemarin, kita juga yang tadinya ketinggalan di dunia digital, pada akhirnya kami pun juga belajar dan ini jadi ilmu yang baru ya buat kita untuk. Bener, setuju. Contoh kayak dulu Facebook ataupun Instagram itu ya buat kita tuh hanya sebatas untuk media untuk mengekspresikan diri aja ya. gitu kan, nggak yang kayak harus bisa dilihat sampai ke detailnya. Iya, Gitu bener. kan. Saya rasa kemampuan itu mungkin saat ini dibutuhkan juga buat perusahaan-perusahaan. Kalau kita punya tim muda yang punya kemampuan tentang sosial media marketing, saya rasa juga pasti itu sangat-sangat membantu teman-teman kalau emang ada yang mau bergabung dengan perusahaan saat ini. Itu salah satu skill yang mungkin akan dipertimbangkan, ya, bener. Punya kemampuan menghandle sosial media, punya kemampuan untuk bisa menganalisa tentang konten dan sebagainya. Itu saya rasa juga pasti akan jadi pertimbangan lah kalau misalnya masuk dalam dunia kerja lah, saya pikir. Termasuk di Yamaha nih ya teman-teman. Termasuk di Yamaha ya. Oke nih Pak, untuk sekarang nih kan semenjak pandemi nih semua terkena dampaknya, termasuk pasar otomotif sendiri nih ya Pak. Di tahun 2022 ini kita sudah mulai bangkit nih ya, sudah mulai merasakan lah kebangkitannya sendiri, apalagi di otomotif. Nah di awal-awal pandemi itu gimana sih Pak Bapak mensiasati terutama di bagian market ya supaya bisa bertahan ini Pak? Itu pertanyaannya bagus banget sih. Jadi kami semua pasti kita semua nggak ada yang siap lah dengan kondisi kemarin ya. Begitu bulan Februari, Februari 2020 masih dalam kondisi yang baik-baik aja gitu kan. Tiba-tiba Maret langsung pembatasan semuanya sampai ketat sekali, nggak bisa kemana-mana, semuanya harus di stay at home gitu kan. Itu memang kalau kami sendiri waktu itu ya satu-satunya yang kita pikirkan adalah bagaimana mempertahankan dulu tim kita semua di market, ya sampai ada yang tumbang atau ada yang nggak bisa menahan ini dulu kondisinya gitu. Setelah timnya bisa dikonsolidasikan, bisa mulai dipetakan kembali, nah baru kita lihat apa nih, ada cara-cara baru nggak kita pergunakan di kondisi pandemi? Langsung cari cara baru. Cari cara baru pasti. Kalau kita hanya dengan cara yang lama, otomatis itu akan terpuruk lah gitu. Kita harus pikirkan cara-cara baru. Contoh misalnya waktu itu kita pameran, kita nggak bisa pameran, tapi kita punya salesman, kita bisa pergunakan salesman work from home gitu. Jadi ceritanya gitu. Ya? Jadi ada program-program kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan, termasuk pendayagunaan sosial media waktu itu buat terus menjalankan promosi, terus juga seiring dengan pembukaan ekonomi dari pemerintah, ya kami pun juga terus cari-cari cara baru, bagaimana pameran yang menggunakan prokes, bagaimana aktivitas yang memang bisa tidak aman lah ya, aman buat semuanya, buat konsumen aman, buat kami pun juga aman. Kita pikirkan terus gitu, sampai banyak hal lah kita coba. Cara-cara baru itu muncul semua saat kondisi pandemi. Gitu. Memang harus dipaksakan gitu ya Pak. Betul. Jadi kita tetap jalan gitu untuk usaha kita gitu ya. Iya. Oke, nah balik lagi nih, balik lagi ke Bapak nih. Oke, ini Bapak saya dengar pertama kali nih ke Jambi. Betul. Sumatera yang Bapak injak pertama kali Jambi ya Pak? Iya betul. Oke. Nah mungkin ada tantangan tersendiri nggak Pak terutama di Jambi nih ya dengan daerah lainnya nih yang bisa Bapak ceritain nih ke kita. Mungkin tantangannya pasti tiap daerah pasti beda-beda ya. Betul. Beda daerah beda orang gitu kan? Beda orang, beda. Gimana nih pengalamannya nih Pak? Ya. Memang saya lihat semua daerah punya karakteristik masing-masing lah ya. Tapi cara untuk kita pemasaran kan sudah ada ininya lah ya, sudah ada arahan dari manajemen lah ya. Kira-kira model kayak gini, segmentasi konsumen seperti apa. Ya itu nanti tinggal kita sesuaikan aja dengan
dengan area-area yang kita tempatin dan biasanya di setiap tantangan pasti ada peluang kan. Nah, peluang-peluang ini yang kita coba tangkap, kita coba pelajari. Ya harapannya ya dengan pandemi kemarin sudah membaik, kemudian sekarang juga masih trennya juga membaik, ya kita bisa di Jambi ini bisa lebih menjadi pilihan konsumen Jambi lah motor Yamaha ini. Iya, gitu. amin. Tapi daerah ini kan udah banyak daerah nih yang Bapak datangin ya. Ini daerah yang paling menantang di mana nih Pak? Semuanya Kalau dari menantang semua menantang ya. Semuanya menantang karena ada daerah yang memang mungkin di kota besar, tapi persaingannya ketat. Tapi di kota yang lebih kecil mungkin persaingannya masih lebih enak. Atau ya banyak hal lah, maksudnya setiap area itu bener-bener karakteristiknya beda-beda dan memang tugas kami ketika masuk area baru itu harus mempelajari dulu gitu, mempelajari dulu, kemudian menganalisa bahkan sampai meminta masukan juga dari survei sama teman-teman kira-kira hal-hal apa yang memang sesuai dengan area masing-masing gitu supaya kita juga maksimal lah ya untuk siap. jadi pilihan. Maksimal juga bisa tinggal di sini makin lama makin betah ya Pak. Oke, ini kan mungkin Bapak sudah riset nih atau udah banyak mendengar cerita soal Jambi dari rekan-rekan atau dari media sosial gitu ya Pak. Betul. Nih, yang terlintas pertama di pikiran Bapak pada soal Jambi nih apa nih? Mungkin dari daerahnya orangnya atau makanannya gimana nih? Apa saya yang pertama terlintas? Pertama kali kesini teman-teman saya langsung ngasih ada 10 makanan, beberapa makanan gitu 10? yang harus dicobain gitu. Wow. Jadi saya langsung kuliner. Sini kulinernya oke. Gimana? Cocok di lidah Bapak? Cocok. Apa yang paling masakan khas Jambi yang paling Bapak suka nih, yang udah langsung mengena di hati Bapak? Iya, yang berhubungan dengan ikan-ikan itu saya suka. Ikan. Gulai tempoyak? Ya, itu salah satunya lah. Salah satunya ya. Suka banget. Wow, siap. Tapi selain kuliner, apa lagi nih yang paling mengena soal Jambi di hati Bapak nih? Perkebunannya ya. Perkebunan. Pertanian karet ya, sawitnya. Sawitnya ya, kan luas banget ya luas Pak. banget kan. Jadi ya itu salah satu yang menjadi mungkin ciri khas juga ya di sini ya. Banyak perkebunan, banyaknya. Jadi ya harus inilah ya banyak juga keliling biar tahu area juga sih. Bener. Iya, untuk daerah yang sudah Jambi berapa bulan nih Pak? 1 bulan. 1 bulan. Nah, 1 bulan ini udah kemana aja nih Pak? Ya lumayan sih sampai keluar kota. Sudah sampai keluar kota sampai ke sirkuit yang mana tuh? Di Sabak juga sudah. Sabak sirkuit. Sabak sirkuit sudah kemarin. Iya. Udah ya? Sudah nyobain juga, serius? Cuma nggak balapan sih. Kirain ikut balapan juga gitu kan? Enggak. Oke, mudah-mudahan makin betah ya Pak di Jambi ya. Tapi memang ada cerita nih Pak, kalau minum air Batanghari itu bakal balik ke Jambi lagi loh Pak. Wah, iya. Tapi itu mitos aja ya, mitos aja tuh Pak. Langsung deg-degan Bapak ya. Oke, nah mungkin ada tips dan trik nih dari Bapak gimana cara mencapai kesuksesan dan menyikapi sebuah kesuksesan ini. Bisa disampaikan nih Pak pada Tribuners muda nih dan calon-calon yang bakal kerja di Yamaha. Kalau cara mencapai kesuksesan memang ini subjektif lah ya. Cuma kalau buat saya pribadi, sukses itu adalah suatu keberhasilan mencapai sesuatu lah kira-kira gitu. Jadi bisa sesuatu yang besar maupun yang kecil, kalau emang berhasil ya saya anggap sukses. Jadi ya kalau untuk cara mencapainya ya memang biasanya ya saya membuat ukuran dulu ya, targetnya mau gimana supaya kita bisa capai. Terus setelah itu ya usaha lah ya, usaha yang sungguh-sungguh gitu. Bersiap-siap juga gitu. Kadang-kadang kan kita nggak pernah tahu sukses itu kapan datangnya. Tapi dengan kita melakukan sesuatu usaha terus-menerus dengan percobaan-percobaan terus yang kita lakukan, suatu ketika akan ketemu dengan kesempatannya, akan jadi kesuksesan kan gitu. Jadi nggak boleh berhenti mencoba sih saya rasa sih. Jadi harus semangat
ya pantang menyerah juga sih, never give up. Itu saya sih selalu mikirnya never give up aja sih sebenarnya. Tapi dari Bapak pegangan Bapak supaya hingga mencapai posisi saat ini apa nih Pak? Itu saya sih lihatnya saya itu never give up aja. Jadi kadang-kadang kan kita ada saatnya kita capek, saatnya kita mungkin merasanya mentok kali ya, udah coba berkali-kali kok nggak berhasil. Nah itu saya ya jangan menyerah aja gitu. Kadang-kadang kan ketika kita menyerah ya udah selesai gitu kan. Tapi kalau kita nggak nyerah, otomatis kan akan ada kesempatan yang baru gitu. Sama ya kedua, jangan selalu dari zona nyaman lah. Mungkin sesuatu harus coba untuk keluar dari zona nyaman gitu. Ya. Supaya bisa lebih improve lagi sama diri kita masing-masing. Benar-benar gitu. coba hal-hal baru gitu. Wow, Tribuners itu harus diingat, keluar dari zona nyaman Anda. Oke, Pak, mungkin bisa sampaikan pesan nih buat Tribuners di rumah nih, buat dari Bapak sendiri nih. Apa sih pesan yang bisa Bapak sampaikan buat kita semua nih Pak? Terutama anak-anak muda. Buat anak-anak muda di Jambi nih supaya bisa mencapai kesuksesan seperti Pak Fitri. Ya saya rasa semua orang selama punya kesempatan untuk maju lah ya. Selama orangnya mau berusaha, tadi itu kan pantang menyerah, terus mau mencoba hal baru, mau keluar dari zona nyaman, itu saya rasa peluang itu pasti ada. Dan tinggal ya mencari potensi masing-masing aja gitu. Kalau emang punya passion kayak saya di dunia otomotif dan kebetulan bisa berkarir di otomotif, kan sesuatu yang menurut saya itu suatu anugerah juga gitu. Iya, dari hobi sudah tuh terus dalamin dan akhirnya capaian Bapak sekarang di sini ya, duduk jadi, sama saya. Kerja kayak gak kerja jadinya gitu. Bener. Karena ya seneng gitu kan. Gitu. Tahu udah sekian tahun aja gitu. Oke, terima kasih loh Pak udah mau ngobrol sama saya dan sama Tribuners di rumah, dan semoga Tribuners bakal mencontoh nih ya, dan mudah-mudahan pesan-pesan yang sudah disampaikan Pak Fitri berguna nih buat Tribuners semua. Terima kasih buat Pak Fitri sekali lagi, dan demikian tadi Tribuners ngobrol-ngobrol bincang singkat kita bersama Pak Fitri. Mudah-mudahan nanti bakal ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Fitri, Chief DDS PT Yamaha Indonesia Motor Factoring. Nah nih, semoga bermanfaat dan semoga untuk kita semua sehat, tetap bersemangat, dan jangan lupa like kita tribunjambi.com, baik itu sosial medianya semuanya ya Tribuners, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, pokoknya semua deh. Oke, sekian dari kita berdua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Tribuners. Sound right, boys.
It sound right, boys.